Oke, yang bakal kita bahas berikutnya adalah penjelasan jenis-jenis SRO dari pasar modal. Kira-kira ada apa aja dan seberapa penting sih SRO di pasar modal? Kita mungkin sering banget dengar soal Bursa Efek Indonesia, tapi mungkin masih banyak dari Sobat Cuan sekalian yang belum tahu secara rinci apa sih definisi serta peran dari Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia ini dikenal sebagai Stock Exchange atau mungkin kita sapa IDX dalam bahasa Inggris, adalah bursa saham utama di Indonesia. Jadi ini adalah satu lembaga keuangan kunci di Indonesia yang punya peran penting untuk menghubungkan investor dengan perusahaan yang sedang mencari pendanaan melalui pasar saham. Jadi ini sekilas tentang Bursa Efek Indonesia. Jadi sejarahnya Bursa Efek Indonesia ini didirikan pada tahun 1912 di Batavia. Jelas kita tahu bahwa sekarang adalah Jakarta dan telah mengalami berbagai perubahan nama dan struktur selama sejarahnya. Jadi pada tahun 2007 nama resminya diubah menjadi Bursa Efek Indonesia dengan tujuan untuk mencerminkan fokusnya pada perdagangan efek serta instrumen keuangan. Nah, jadi peran utama dari Bursa Efek Indonesia ini jelas sebagai lembaga yang memfasilitasi perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya di pasar modal, serta memberikan platform di mana perusahaan bisa mencari pendanaan dengan menjual saham mereka kepada investor, dan investor jelas dapat membeli dan menjual saham untuk tujuan investasi. Lalu dari Bursa Efek Indonesia ini sendiri punya peran untuk mengatur dan mengawasi perusahaan yang terdaftar di bursa serta anggota perdagangannya, misal perusahaan sekuritas serta perusahaan penjamin emisi efek. Lalu untuk transparansi dan aturan, bursa ini berkomitmen untuk menjaga transparansi serta integritas dalam perdagangan saham. Ini juga dapat dikatakan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa keadilan serta perlindungan investor terjamin dalam pasar saham. Dan untuk pasar saham sendiri, bursa punya beberapa pasar saham yang berbeda, termasuk ada pasar utama, pasar pengembangan, tunai, serta negosiasi. Jadi masing-masing dari pasar ini punya karakteristik serta persyaratan perdagangan yang berbeda-beda. Lalu ada inisiatif peningkatan pasar modal. Jadi bursa ini juga aktif dalam mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan pasar modal Indonesia dan menghadirkan upaya untuk meningkatkan partisipasi investor retail untuk mengembangkan produk baru dan memperluas akses pasar bagi perusahaan kecil dan menengah. Jadi tadi kita udah membahas Bursa Efek Indonesia, selanjutnya ada KSEI. KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi itu adalah salah satu bagian atau jenis dari SRO, merupakan lembaga penyelenggara jasa kustodian efek yang beroperasi di Indonesia. Jadi lembaga ini juga punya peran penting dalam mengelola serta mengawasi aset keuangan yang berhubungan dengan transaksi di pasar modal Indonesia. Ini adalah sekilas tentang Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi KSEI ini didirikan pada tanggal 15 Desember 1995 sebagai respon terhadap perkembangan pasar modal yang pesat di Indonesia. Serta lembaga ini juga punya peran utama untuk menyediakan jasa kustodian untuk efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, rupanya peran utama dari KSEI ini adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memegang dan mengelola efek yang diperdagangkan bursa. Jadi ada saham, obligasi, serta instrumen keuangan pendukung lainnya. Dan KSEI ini jelas memastikan keamanan serta integritas kepemilikan dari efek-efek tersebut. Lalu untuk pelayanan lengkap, KSEI ini menyediakan berbagai pelayanan terkait kustodian. Jadi antaranya itu ada pemrosesan transaksi, pemindahan kepemilikan efek, pemotongan dividen, juga distribusi bunga atas obligasi. Selanjutnya, KSEI ini juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada investor dan memastikan bahwa kepemilikan efek mereka dicatat dan dilindungi dengan aman. Oke, setelah kita membahas Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan tibalah kita pada pembahasan terakhir kali ini yaitu KPEI. Kira-kira apa sih peran dari KPEI ini untuk pasar modal Indonesia? Nah, KPEI ini adalah singkatan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Yang jelas, lembaga ini adalah lembaga yang berperan penting untuk menyediakan layanan clearing serta penjaminan untuk transaksi di pasar modal Indonesia. Lalu, KPEI ini juga bertugas untuk memastikan bahwa transaksi efek yang ada di bursa atau pasar modal lainnya dapat dilaksanakan dengan lancar, adil,
transparan, serta aman. Berikut akan kita bahas sedikit perjalanan ke Pay ini. Jadi yang pertama, Clearing Penjaminan Efek Indonesia didirikan pada tahun 2001 sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Dan lembaga ini didirikan untuk meningkatkan integritas serta keamanan pasar modal, juga meminimalkan risiko yang terkait dengan perdagangan efek. Selanjutnya, KPI ini berperan sebagai lembaga clearing dan perjaminan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi efek dilakukan di pasar modal dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa resiko gagal bayar. Dan untuk sistem, KPI ini menyediakan sistem clearing untuk memproses transaksi efek dengan mengidentifikasi, mencatat, dan mengelola pemindahan kepemilikan efek dari penjual ke pembeli. Lagi-lagi hal ini dilakukan untuk menghindari resiko gagal bayar. Selanjutnya, untuk peran penjaminan, KPI ini rupanya juga bertindak untuk menjadi penjamin dalam kasus gagal bayar. Misal terjadi salah satu pihak dalam transaksi gagal memenuhi kewajibannya. Nah, KPI akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pemenuhan kewajiban tersebut. Dan yang selanjutnya adalah perlindungan kepada investor. Dengan adanya KPI, investor dapat memiliki keyakinan dan mempercayai bahwa transaksi mereka akan diproses dengan benar dan lagi-lagi meminimalkan resiko gagal bayar. Kalau untuk kerjasama dengan lembaga lain, KPI rupanya bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, ya termasuk tadi yang sudah kita bahas, ada Bursa Efek Indonesia atau BEI, selanjutnya ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Kenapa sih KPI itu penting di pasar modal? Jadi sebenarnya KPI ini berperan besar untuk menjaga stabilitas serta integritas di pasar modal. Karena tanpa lembaga clearing dan penjaminan seperti KPI ini, risiko gagal bayar serta ketidakpastian dalam perdagangan efek akan meningkat, yang mana pasti akan merugikan investor, menimbulkan rasa tidak percaya, dan akan berdampak menyulitkan operasi pasar modal. Dan dengan adanya clearing penjaminan efek Indonesia ini, pasar modal Indonesia dapat berfungsi lebih efisien, lebih transparan, aman, dan di mana mendapat gilirannya untuk mendukung perkembangan ekonomi negara tersebut serta meningkatkan kepercayaan investor dalam sistem pasar modal. Nah, kita tiba di kesimpulan dari edukasi kita kali ini bahwa tentu SRO di bidang pasar modal sangat membantu para investor karena bisa membantu mengawasi, menjamin, mengidentifikasi mungkin ada kecurangan. Jadi untuk make sure pada transaksi perdagangan. Oke, mungkin cukup sekian video edukasi kita kali ini. Dan untuk bisa melihat video edukasi lainnya, kalian bisa subscribe YouTube stocknow.id dan jangan lupa like video ini, komen, dan share. Sampai jumpa pada video edukasi lainnya, Sobat Cuan. Salam cuan dan bye-bye.